segala-galanya, dan Engkaulah yang ditinggikan atas segala sesuatu. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami ada hari ini. Sebab itu kami tahu bahwa anugerah Tuhan melimpah. Kami menyembah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah yang hadir dimanapun kami ada. Sebab Dia telah menebus kami dan kami miliknya. Hari ini berfirman Tuhan, sehingga kami tahu kami punya Allah yang tak terbatas, punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, punya Allah yang mengasihi kami dan memelihara kami, urapi setiap pada kami, sehingga kami dimanapun kami ada, kami diberkati dan kami melihat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memulai. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kembali kita harus mengadakan dengan online, tetapi tidak ada masalah karena Tuhan kita adalah Maha Hadir dan Tuhan kita selalu, saudara, tidak dibatasi oleh tempat maupun waktu. Baik, kita mulai saja. Saya berharap juga dan saya tahu yakin bahwa Anda semua terpelihara karena itulah kita di dalam Tuhan. Amin. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mulai mengenal tentang siapa Tuhan kita. Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam Daniel, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap menjadi kuat dan bertindak. Itulah kita. Nah, mari langsung kita mulai saja. Tema kita minggu ini adalah kelanjutan daripada minggu lalu. Ya, kuasa mengalahkan musuh. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan yang lain, yaitu 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Nah, untuk ini Anda nanti baca, ulangi lagi. Firman Tuhan ketika Anda dengar, jangan sekedar duduk diam langsung Anda diam, tetapi Anda tidak ulangi lagi. Anda harus cerna. Ketika Anda di rumah, ketika Anda di waktu punya luang, kembali Anda baca. Ya. Nah, saya nggak ada waktu lagi untuk membaca dari ayat 1-30. Tetapi ceritanya adalah tentang waktu suatu saat bangsa Israel, kerajaan Yehuda suatu saat adalah diserbu oleh 3 bangsa, yaitu bangsa Moab, Amon, dan juga satu lagi adalah bangsa Edom, saudara. Ya. Kemudian yang terjadi adalah mereka kalah jumlah, mereka kalah perlengkapan, mereka kalah segala-galanya, sehingga yang terjadi adalah mereka ketakutan. Dan apa yang dikerjakan raja ini, Yosafat, akan kita melihat. Ya. Untuk kita menjadi tuntunan. Karena Tuhan, kembali kita ingat dari yang lalu, selalu kerajaan Allah, Tuhan punya pola. Artinya kalau pola kita bisa ikutin. Nah, untuk ini nanti kita akan melihat bahwa banyak hal yang orang bisa, mungkin Anda pernah dengar tentang khotbah ini, pernah cerita ini. Tetapi saya mau Anda melihat dari sisi yang lain. Ya. Oleh sebab itu bukan yang lain dulu beda lalu salah, bukan, tetapi saya mau firman Tuhan itu hidup dan Anda menjadikan firman itu adalah personal, hubungan pribadi. Tuhan bisa bicara kepada Anda. Ya, kita lanjut aja. Ini latar belakangnya. Saya bacakan ayat 1-4 aja saya bacakan sehingga Anda tahu tentang latar belakang yang terjadi. Ya. Dikatakan, setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim, ya, orang Amon, orang Edom. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, ya, laut Asin, laut mati, saudara-saudari, karena lautnya jadi asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, kerajaan Yehuda, supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Anda lihat ini situasinya, ya. Mereka diserang dari atas Amon, dari seberang mereka Moab, dari timur kemudian Edom. Dan mereka kumpul di En-Gedi. Mereka sudah masuk di En-Gedi, daerah kerajaan Yehuda, ya. Dan kerajaan Yehuda ada di ibu kotanya di Yerusalem, sesuai. Ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, mari kita ikutin keadaan ini adalah keadaan seperti kita hari ini. Musuh musuh datang. Bentuknya musuh itu macam-macam. Anda pernah mengalami, dan saya percaya Anda pernah mengalami. Ya. Ketika Anda mengalami suatu masalah, kayaknya datangnya nggak ngantri. Tiba-tiba datang dari segala arah.
Ini ya sepertinya kejadian seperti itu. Dari segala arah datang serangan-serangan. Satu belum beres, satu yang datang. Nah, kita juga sepertinya Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa saat hari-hari ini kita sedang diserang oleh wabah corona. Tetapi ini bukan ini saja. Ekonomi diserang. Lalu rasa kenyamanan kita, rasa kita bisa ketentraman kita mulai diserang. Kita mulai khawatir hal ini sosial dan segala sesuatunya. Saya nggak perlu katakan karena kita nggak mau bahas itu. Tapi kita bahas pertolongan kita dari Tuhan. Oke? Nah ini yang terjadi. Lalu yang kita mau belajar adalah apa sih sikap daripada si Yosafat? Ya. Nah saya katakan tadi di sini saya nggak bahas tentang kita bukan copy paste meniru bahwa dia berpuasa. Oke, silakan Anda berpuasa. Yang saya mau kasih unjuk adalah polanya. Yang apa yang terjadi di polanya ini. Sehingga maksudnya begini, kalau Anda mau berpuasa silakan. Tapi kalau Anda enggak pun, jangan merasa itu doa Anda tidak dijawab. Tetapi ketika Anda mengikuti suatu pola, ya, maka itu pasti terjadi. Itu pasti akan kuasa Tuhan akan datang. Amin. Nah, kita melihat beberapa pola di sini. Pola pertama adalah satu, ya, dari ayat 12b. Kita ambil tadi dari 2 Toari 20 ayat 1 sampai 30, tapi sekarang kita ambil aja dari 12b. Pertama, inilah sikap yang menurut saya pertama. Pola yang pertama yang harus dimulai adalah dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Buat saya dalam perkataan ini adalah suatu hal menunjukkan yang pertama kita harus jujur, terbuka keadaan kita. Banyak orang datang ke Tuhan, dia nggak jujur bahwa kadang-kadang masalahnya adalah disebabkan dia. Kadang-kadang orang datang ke Tuhan punya dengan alasan macam-macam. Tuhan ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Anda tidak jujur. Kalau Anda nggak tahu, lebih baik bilang nggak tahu daripada Anda mulai menyalahkan orang lain. Saya bukan katakan ini saja, tetapi juga jujur. Tuhan, kalau saya nggak sanggup. Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Tuhan, saya udah buat kesalahan yang besar. Jujur aja, ya. Nah, lalu apa? Setelah kita bisa jujur, lalu mata kita tertuju kepadamu. Buat saya ini berkata bahwa saya siap Tuhan, fokus kepada Tuhan. Karena mata dikendalikan oleh pikiran. Ketika pikiran Anda sedang, ya, kalau misalkan Anda duduk di restoran, sedang ngobrol sama orang, teman Anda. Nah, kalau pikiran Anda ke makanan, mata Anda akan diarahkan kepada makanan. Ya? Jadi dengan kata lain di sini adalah Anda siap untuk fokus kepada Tuhan. Mata Anda tertuju kepada Tuhan. Anda siap fokus pada Tuhan. Anda mau dengar apa kata Tuhan. Anda mau lihat apa yang Tuhan pertunjukkan, apa yang Tuhan kasih unjuk. Ya, bukan masalah Anda. Bapak Ibu, ya, banyak orang nggak sadar bahwa iblis mau kita fokus pada Tuhan. Ini yang terjadi ketika Goliat datang, Bapak Ibu, kepada orang Israel, pasukan Israel, prajurit. Mereka jago perang, tapi Goliat mengalihkan pikiran mereka daripada Allah mereka. Goliat melemparkan perkataan berapa hari, perkataan hanya untuk mengalihkan pikiran mereka, dan akhirnya terjadi adalah mereka terfokus pada Goliat, betapa dia tinggi, betapa dia hebat. Musuh begitu besar, dan terjadi adalah akhirnya mereka kecil. Iblis di dalam keadaan apapun juga sama di dalam keadaan corona ini. Anda kadang terus setiap hari dibombardir dengan berita-berita negatif, berita-berita yang mengerikan. Oh, kalau kena ini begini dan ini dan itu. Sebab Ibu, akhirnya pikiran Anda sudah difabrikated, udah pikiran Anda membuat pikiran yang menakutkan sendiri. Anda tahu kadang ada pikiran kita tuh ada dua bagian. Satu pikiran yang kita kontrol, satu adalah di bawah sadar. Pikiran di bawah sadar Anda, ketika Anda dengar yang negatif terus, maka pikiran bawah sadar akan membuat jadi kayak pabrik. Dia ciptakan lagi pikiran negatif, ya, sehingga langsung semua jadi negatif. Oke, itulah makanya gunanya Tuhan katakan, oke, ketika kamu datang kepada aku, yang aku mau adalah kau jujur. Yang kedua, siap, pikiranmu fokus kepada aku, jangan kepada musuh, jangan kepada masalah, jangan pada ketakutan. Oke? Nah, lalu apa? Yang kedua, sikapnya adalah dari ayat 6. Oke? Dikatakan, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
kuasa, keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat melawan engkau. Bapak Ibu, adik-adik, ya saudari, saya mau katakan apa maknanya? Anda bisa jelas, tapi buat saya adalah fokus pada posisi dan kuasa Tuhan. Allah yang kita sembah ada di surga. Bicara di surga adalah punya otoritas paling tinggi, pemerintahan yang paling tinggi. Apapun, segala sesuatu, semua ada di bawah dia. Anda harus melihat dialah yang pegang kendali ketika Anda punya masalah, ketika keadaan memburuk. Dia yang pegang kendali, bukan Anda, bukan iblis, bukan dunia, bukan orang lain. Tuhan pegang kendali. Amin. Ketika Anda mulai memfokuskan pikiran Anda, yang pertama Anda harus fokuskan adalah Dia Maha Kuasa, Dia El Shaddai, Dia Elyon, saudara-saudari. Ya, Dia Allah yang pemegang kendali atas segala sesuatu. Yesus ketika bangkit dari maut, Dia katakan segala kuasa di bumi dari surga sudah menjadi milik Dia. Amin. Dan sekarang Dia bertata di surga. Semua ada di bawah Dia. Itulah fokus pertama Anda. Anda tahu Dia pegang kendali. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang sekeliling kita, Dia pegang kendali. Dia duduk di tatahnya, pegang kendali. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia perkasa, ya, semua kuasa ada di tangan Dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Inilah yang harus kita ingatkan. Inilah kenapa kadang-kadang saudara-saudari, ini yang Daud lakukan ketika aku berbeban berat, ketika dia punya masalah. Yang Daud lakukan pertama adalah dia mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan dia, pikirannya, bukan untuk ini bukan kalau kita bilang, oh Tuhan kau maha besar, dulu engkau telah belah laut merah segala. Ini tujuannya bukan untuk menyogok Tuhan. Tujuannya adalah supaya Anda ingat perbuatannya, Anda ingat kuasanya, Anda ingat lagi perbuatan Dia dulu di masa lampau apa. Tujuannya buat kita, pikiran kita terfokus bahwa Dia punya kuasa. Amin. Jadi bukan untuk Tuhan. Tuhan gak perlu disogok. Dia Bapa kita. Dia segera bertindak. Amin. Nah, lalu apalagi kemudian yang dilakukan di ayat 7. Dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya. Yosafat dengan kata lain berkata bahwa engkau yang memberikan. Ingat, kalau Tuhan beri, Dia gak pernah ambil lagi. Itulah Yosafat sedang memperkatakan tentang karakter Tuhan. Engkau setia. Engkau gak pernah kalau beri nyesel ambil lagi. Enggak. Itulah Anda harus ingat tentang karakter Tuhan. Amin. Lalu kemudian apa lagi? Dan kemudian di sini dia ingatkan, engkau memberikannya kepada keturunan Abraham dan aku keturunan Abraham. Dengan kata lain, Yosafat sedang menarik pada sesuatu, ya, aku keturunan Abraham yang adalah sahabatmu. Dan kata lain dia katakan, Tuhan, aku punya hubungan dengan engkau. Aku ini keturunan Abraham. Abraham yang itu adalah sahabatmu. Maka karena engkau setia kepada apa yang kau sudah janjikan berikan, maka engkau akan ambil lagi. Amin, Bapak Ibu. Dia mengingatkan, ya, bahwa saya punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun melalui Abraham, saya adalah benihnya Abraham. Itu yang Yosafat katakan. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian dikatakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 9 dikatakan dia mulai. Ini adalah suatu kutipan doa yang Salomo naikkan ketika ada pentasbihan bait suci, Bapak Ibu. Ya, dikatakan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 9, ya Anda akan juga bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 8, itu sama kira-kira ya, ini sama. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar seperti sehari-hari ini. Corona adalah penyakit sampar, atau kelaparan, kebutuhan finansial Anda, kebutuhan makan dan minum Anda. Oke? Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak Ibu, ya, adik-adik, inilah apa yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia mengingat pada kesetiaan Tuhan.
Yang pasti karena kesetiaannya dia akan mendengar dan menyelamatkan mereka. Amin. Kenapa? Karena dia punya perjanjian. Dan itulah yang makanya dikatakan di sini. Aku berdiri di muka rumahmu, ya, di dalam rumah ini. Kenapa? Karena namamu tinggal. Dengan kata ketika namamu tinggal ini artinya ya suatu kiasan mengatakan bahwa engkau punya hubung perjanjian di tempat ini. Amin. Engkau ada tanda tangannya, signature. Kalau Anda bikin perjanjian ada tanda tangan, ada nama Anda di situ. Ini harus sahabat lakukan. Amin. Tuhan, kau punya perjanjian. Perjanjianmu adalah kasih setia, bahwa engkau akan mendengar menyelamatkan kami. Bapak Ibu, ya, salah satu hal yang paling menonjol di dalam yang diperlihatkan oleh Alkitab, firman Tuhan adalah kasih setia Tuhan. Bahkan ketika mereka waktu mempersiapkan, ketika mereka mulai mau melaju, mereka mulai mau maju berperang menghadapi musuh mereka, yang mereka lakukan adalah mereka bermazmur, mereka memuji Tuhan. Yang dipuji adalah kasih setia Tuhan untuk selamanya. Daud pun ketika dia mengalami masalah, dia sedang tertekan, yang dia katakan adalah, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bahkan Daud katakan, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Artinya lebih berharga. Lebih berharga. Hidup Anda berharga, amin. Tetapi kasih setia Tuhan lebih berharga nilainya. Itu maksudnya. Bukan artinya Anda disuruh mati, enggak. Tetapi artinya nilainya lebih daripada hidup. Harganya lebih daripada hidup. Kalau hidup Anda sudah berharga, kasih setia Tuhan jauh lebih berharga. Itu dia. Ketika Anda berfokus pada kasih setia Tuhan, tidak akan gagal. Amin. Karena dia adalah Allah yang gak bisa menyangkal firman-Nya. Nah, lalu kemudian apa? Bapak Ibu, kemudian Tuhan selalu pasti menjawab. Dan inilah jawaban Tuhan. Ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Binaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita senang dengan ayat ini. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tapi Ibu, saya mau katakan begini ya. Saya bukan mengatakan, ayat firman ini nggak berguna, karena nggak perlu. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Enggak. Bukan. Di dalam suatu pertempuran selalu ada komandan yang ngatur. Kita bukan komandan. Yesuslah komandan kita. Tuhan komandan perang kita. Kita prajurit, hanya ngikutin cara Dia. Nah, buat saya di sini polanya bukan tentang ayat ini, tetapi polanya adalah yang dikatakan, beginilah firman ya Tuhan kepadamu. Jadi kalau Tuhan kasih Anda firman ini, Dia yang berperang, Dia yang berperang, bukan kita. Kamu tinggal diam aja, hanya melihat, nggak ada masalah, gitu ya. Tetapi banyak kali di dalam pertempuran Tuhan berfirman, kamu jalan melingkar. Tuhan punya cara lain. Saya mengatakan, kalau Anda mau bicara dengan Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, Anda fokus sama Tuhan, yang Anda cari adalah firman yang ditujukan kepada Anda. Sebab dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya, dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia dan akan mengerjakan apa yang Ku perintahkan, ya, yang Tuhan perintahkan, dan berhasil kemana Aku suruh. Apakah firman itu disuruh datang kepada Anda? Apakah firman itu ditujukan kepada Anda? Kalau bukan, enggak. Tapi kalau itu, pasti berhasil. Dan untuk kasus ini, firman ini ditujukan kepada Yosafat dan kerajaan Yehuda, bahwa bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Jadi yang Anda cari adalah temukan firman bagi kita. Amin. Saya katakan pola. Amin. Ya. Saya nggak menekankan pada hal yang ini Allah berperang buat kita, bukan. Kalau Dia katakan itu silakan. Anda tinggal diam kayak sekarang. Kita tinggal diam di rumah aja, benar nggak? Kita tidur aja, makan aja, ya. Tapi ingat-ingat ya, jangan makan tidur aja lalu nanti Anda mulai membengkak. Oke, kita lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang lain di sini. Jadi Anda sudah melihat pola.
Ya, kita sudah melihat pola, ada beberapa pola, ya, bahwa satu, bahwa kita harus fokus, siap fokus sama Tuhan. Kedua, kita lihat posisi Tuhan, fokus pada Tuhan, lihat siapa Tuhan, dia punya kuasa segala sesuatu. Kemudian hubungan apa yang Anda miliki dengan Tuhan, lalu kemudian bersandarlah pada kasih setia Tuhan dan temukan firman bagi kita. Ada 5 hal. Kemudian sesudah itu, buat saya adalah pewahyuannya. Pewahyuan itu penting. Karena Anda lihat, ya, Roh Kudus akan memberikan suatu pewahyuan kepada kita. Nah, pewahyuannya apa? Buat saya pewahyuannya adalah ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan selalu menggunakan sesuatu bukan kepada orang yang hebat, tetapi kepada yang membawa tujuannya. Apa maksudnya? Nah, pertanyaannya, kenapa sih si Yahasiel yang nggak tahu dari mana, entah dari mana, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan, lalu mulai dia memperkatakan firman Tuhan? Karena dia dipakai Tuhan, dia menjadi anak Tuhan. Dan Anda nggak tahu, nggak pernah diceritakan tiba-tiba Hasiel muncul, bukan imam besar segala. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai dia. Kenapa? Ada hal yang tersembunyi. Ya, apa itu yang tersembunyi? Anda lihat di sini. Ya, buat saya adalah kadang-kadang Tuhan bahkan dari dulu sudah mempersiapkan jawaban, dari dulu sudah mengatur segala sesuatu. Bahkan ketika kita lahir di dunia pun kita punya tujuan buat Tuhan. Amin. Nah, Yahasiel, sehingga orang tuanya kasih dia nama Yahasiel bukan tanpa tujuan, sesuatu yang digerakkan oleh Tuhan. Apa itu Yahasiel, saudara-saudari? Ya, Yahasiel artinya menatap atau merenungkan. Ya, menatap atau merenungkan. Kita lihat aja dulu ya, kita lihat makna satu-satunya. Ya, ya itu Allah. Ya itu Tuhan, Yahweh, ya. Cuma kalau singkat, ya orang Yahudi selalu menghubungkan, memberi nama anak-anaknya selalu supaya dekat sama Tuhan dipakai nama El, Yah, ya. Kalau nggak pakai H, ya. Itu singkatan dari Yahweh ataupun Elohim, ya. Oke, Yahasiel artinya menatap, merenungkan Tuhan. Kemudian, ya Zakaria, maaf ini bikinnya karena ini, tapi mungkin karena ya ada perubahan di ya di laptopnya, ya. Zakaria harusnya pakai H, ya, berarti Tuhan mengingat. Kemudian Benaya artinya anak Allah. Ben anak, ya. Yah itu Yahweh, anak Allah. Nah, matanya artinya itu hadiah. Pakai H mestinya, matanya hadiah atau gift dari Tuhan. Kemudian seorang Lewi, Anda ngerti bahwa ingat bahwa Lewi itu artinya menempel, abide, bersatu, ya. Itu. Jadi ketika itu diberi nama Lewi, nah ada di firman Tuhan artinya menempel, bersatu. Kemudian dari Bani Asaf, Bapak Ibu. Asaf artinya mengumpulkan. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa ini adalah suatu pewahyuan dari Tuhan. Ya, saya harap Anda bisa melihat ini dia. Ya, ini dia. Kira-kira kayak begini, ya. Yahasiel berarti menatap, merenungkan Tuhan. Zakaria, Tuhan mengingat, anak Allah. Ya, Benaya, anak Allah, makanya hadiah dari Tuhan. Lewi menempel, bersatu. Asaf itu mengumpulkan. Dari sini Anda kira-kira bisa melihat apa yang Tuhan sedang bicara. Amin. Udah bisa melihat? Atau masih bingung? Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda jangan harus terpaku hanya seperti yang saya tulis atau perkatakan, ya. Tapi intinya adalah ada hal-hal seperti ini. Sehingga saya mau katakan seperti ini Anda, ya. Saya bisa katakan begini, bahwa ketika Anda, apa yang Anda tatap, atau apa yang Anda renungkan, firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar Anda sekali baca, Anda harus merenungkan. Semakin Anda mengunyah, semakin akunya itu seperti merenungkan, Anda semakin banyak enzim atau zat-zat yang bagus baru keluar. Ketika Anda merenungkan firman Tuhan, semakin banyak hal-hal yang membuat Anda kuat, itu lahir keluar. Amin. Itulah makanya Tuhan mau dari segala pewahyuannya adalah, yuk renungkan firman Tuhan. Di firman Anda akan melihat kesetiaan Tuhan. Semakin lama Anda renungkan, semakin kalau Anda melihat semakin besar.
Di firman Tuhan Anda semakin melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan tak terbatas. Semakin Anda merenungkan, semakin Anda melihat dan mengalami kuasa Tuhan tak terbatas dan kasih Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Lalu kemudian ketika Anda terus terhubung dengan Tuhan, Anda semakin tahu bahwa saya anak. Tuhan pasti ingat saya. Tuhan pasti ingat saya, kira-kira begitu ya. Tuhan pasti ingat saya. Nggak mungkin seorang bapak, dia katakan, mungkin nggak seorang ibu melupakan anaknya? Kalaupun mungkin, dia nggak mungkin. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Dia Bapa, dia selalu mengingat kita. Kita anak, oke? Renungkan firman Tuhan, Anda akan dapatkan bahwa dia setia. Dia Bapa yang tidak pernah melupakan kita. Dia Bapa yang mengingat, artinya dia selalu mengingat kita, artinya dia selalu melihat kita. Melihat kita apa? Tujuannya untuk bukan mencari kesalahan, tujuannya apakah anakku butuh bantuanku, apakah anakku harus ditolong. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Dan kenapa engkau anak Allah? Karena Tuhan telah memberikan Yesus Kristus buat kita. Anda tahu sebagai anak yang dia kasihi, Tuhan mau memenuhi Anda dengan hadiah. Hadiah artinya apa? Hadiah bukannya upah. Upah adalah karena Anda bekerja. Hadiah adalah karena Anda kesukaan. Kalau saya memberikan hadiah kepada anak saya, bukan karena dia bekerja, tapi karena saya sayang sama dia. Dia kesukaan saya, saya kasih hadiah. Demikian. Semakin Anda menatap Tuhan, menatap firman-Nya, maka Anda tahu Allah begitu mengasihi kita. Yesaya katakan, engkau berharga, engkau mulia, dan aku ini mengasihimu. Gak mungkin orang mengasihi, gak kasih hadiah. Gak mungkin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu bilang sama suami, kamu kasih saya gak? Mana hadiahnya? Bukan itu, mari kita pada Tuhan aja ya. Manusia mungkin enggak, tapi Tuhan pasti. Maksudnya hadiah adalah Anda mendapatkan sesuatu bukan karena kelayakan, tetapi karena dia sayang kita. Ngerti? Ya? Lalu oleh karena karya Tuhan Yesus, Anda tuh nempel, Anda bersatu dengan dia. Anda ngerti kalau bersatu? Kalau Anda bersatu, kalau Anda ditarik ke sini, maka dia ikut merasakan dan ini juga masalah dia. Kalau ini ditarik ke sini menjadi masalah Anda, maka itu menjadi masalah dia. Karena kita nempel. Sama aja kayak pohon di sini, ya. Anda lihat pohon di sini, ini nempel, daun ini nempel. Maka ketika angin datang, angin menggoncang, maka itu pun menggoncang di mana tempat dia menempel. Masalah Anda, masalah Tuhan. Karena Anda satu. Lalu asap mengumpulkan. Saudara-saudari, mengumpulkan itu adalah, ya, Anda melihat bahwa seperti gembala. Prinsip mengumpulkan adalah seperti gembala. Kata asap ini, Anda nggak usah perhatikan yang di atas ya. Kata asap itu adalah alef, ya. Di sini samek, ini pay. Jadi asap disebutnya asap. Alef, ya, ini sama, ini pay. Alef ini yang melambangkan Allah. Oke, Tuhan Allah yang terutama, yang paling kuat, ya. Kemudian samek, Bapak Ibu, ya. Samek itu gambarnya adalah mulut. Kenapa mulut? Mulut yang bulat itu. Oh, magnificent. Wow, kayak gitu. Luar biasa. Bagus, indah. Kemudian Anda lihat di sini adalah, ya, ini pay. Pay ini lambangnya adalah tongkat. Jadi seperti seorang megang tongkat. Jadi Anda lihat, siapa yang punya tongkat? Gembala. Dan gembala tidak mau Anda tercerai-berai. Dia mau Anda dikumpulkan. Kenapa Anda dikumpulkan? Karena ketika Anda dikumpulkan, dia akan bisa tuntun Anda kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu tujuan Tuhan. Ya, dia dengan kuasanya akan menuntun Anda kepada sesuatu yang wow. Kira-kira ini dia, ya. Dia akan menuntun kita. Artinya Anda bukan tiba-tiba, tetapi kadang-kadang lewat suatu perjalanan. Kadang-kadang lewat sesuatu yang masanya mungkin tidak langsung enak, tapi pada akhirnya
ada hal yang indah, pada rumput hijau, air yang tenang, kebajikan, kemurahan menyertai Anda. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi inilah pewahyuan. Tadi pertama 5 pola, lalu kita lihat kemudian ada pewahyuan. Nanti Anda perhatikan, Anda renungkan, kok Tuhan gak diam? Tuhan bukannya asal-asalan dong. Dia sudah siapkan ada si Yahasiel, dia orang tuanya Zakaria, Benaya, terus kemudian matanya Lewi, seorang imam, Asaf. Tujuannya dia mau menyatakan, mau suatu pewahyuan, ya. Makanya ketika Anda mulai mengunyah, Anda akan dapat hal yang lebih lagi indah, semakin indah. Bahwa itulah kita di dalam Kristus. Dan kemudian kalau Anda lihat, bandingkan keadaan Yosafat dan keadaan Anda. Yosafat memiliki keadaan yang genting. Kita bandingkan keadaan kita. Kalau Anda punya keadaan yang genting, ataupun bangsa kita, ataupun orang percaya pada keadaan genting, kita bandingkan dengan Yosafat. Yosafat ketika keadaan genting, dia sebut, oh ingat Tuhan, aku ini keturunan Abraham, sahabat Allah. Tapi kita sekarang oleh karya Yesus, kita bukan sahabat, kita anak Allah. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih dahsyat? Anak. Anda akan mendulukan anak daripada sahabat, ya enggak? Bagaimana keadaan kita? Anda lebih kokoh daripada Yosafat. Amin. Lalu kemudian Yosafat berseru, dia bilang, dia di depan rumah Allah, bait Allah, di mana nama Allah ada di bait Allah, tertulis di bait Allah. Tetapi sekarang Anda dan saya adalah bait Allah. Anda dan saya bait Allah. Mana yang lebih kokoh? Kita. Dimanapun kita berada, di situ ada tanda tangan Tuhan. Tanda tangan apa? Saya milik Tuhan. Saya disertai kesetiaan Tuhan. Itu dia. Bukan pada tempat, tapi pada diri kita. Amin. Kemudian dikatakan, ya, ketika tadi Bapak Ibu Yahasiel, ya, dia mulai bernubuat, dia dihinggapi roh Tuhan. Arti dihinggapi apa ya, saudara? Kadang dia ada, kadang enggak roh Tuhan. Kita bagaimana? Kita bait Roh Kudus, Roh Allah ada dalam kita, sehingga apa yang Anda perkatakan memiliki kuasa ketika Anda mulai merenungkan firman Tuhan, mulai melihat tentang siapa Tuhan. Aku anaknya. Bapak Ibu, adik-adik, mari hari-hari ini jangan kita jadi bodoh. Hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Seluruh dunia keadaan buruk, tergoncang. Apa yang tidak pernah terpikirkan tiba-tiba terjadi. Sebab itu jangan lalai, jangan anggap remeh. Manusia bukan sumber jawaban. Kita hari-hari ini karena COVID kita berharap supaya vaksin segera datang, ya obat segera ada ditemukan. Bapak Ibu mungkin, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Anda mulai berharap, mulai percaya kepada Tuhan. Anda ambil perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ambil percaya bahwa itu adalah yang menghidupkan kita, ada kuasanya. Hari pewahyuan tentang perjamuan kudus. Mulai renungkan firman Tuhan. Jangan lagi karena Anda di rumah nggak ngapain, mulai nonton, mau tidur, hanya baca buku, makan. Mulailah duduk baca firman, renungkan firman. Anda mulai ngobrol sama Tuhan secara pribadi. Amin. Sehingga kita bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan tetap menjadi kuat apapun keadaan sekeliling kita. Dan bertindak. Kenapa kita bertindak? Karena kita tahu kita bukan terpenjara, kita sudah merdeka. Kita bertindak, kita membawa sesuatu. Kita bisa membawa berkat. Saya bukannya victim, saya bukannya korban. Saya adalah tangan Tuhan untuk menjangkau orang, menolong orang. Amin. Dan itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya semua. Jadi akhirnya inilah yang saya katakan. Kita lebih dari pemenang oleh Kristus. Posisi kita, keadaan kita saat ini, apapun, mungkin keadaannya lebih gawat dari Yosafat, tetapi posisi kita lebih tinggi dari Yosafat. Kalau Yosafat melihat kemuliaan kuasa Tuhan, apa
apalagi kita. Amin. Kita kalau Yosafat menjadi menang, kita lebih dari pemenang. Ya. Dan inilah ringkasannya, ya, kuasa yang mengalahkan musuh adalah ketika Anda mulai jujur terbuka. Anda fokus Tuhan pada karakternya, ya, pada posisinya siapa dia, ya. Lalu kemudian Anda berdiri pada hubungan, bukannya sahabat, Bapa dan anak, ya. Kemudian Anda temukan firman-Nya, lalu dapatkan pewahyuannya lewat apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati kita semua, dan saya berharap, sungguh-sungguh berharap Anda semua yang mendengar khotbah online ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mulai ambil waktu untuk Tuhan. Saya katakan, ya, dan bukan saya, orang-orang katakan, ini saatnya bukan itu untuk kita hidup, bukan lagi main-main, untuk kita sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, buat kuasa yang telah Kau berikan untuk kami berkemenangan. Hari ini, setiap orang yang mendengarkan perkataan hamba-Mu ini, yang menyampaikan kebenaran, aku perkatakan kepada mereka, kasih setia Tuhan mengikuti mereka. Aku perkatakan kepada mereka bahwa mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Hari-hari ini, ketika iblis berusaha memanah, keadaan mulai membuat mereka takut khawatir, aku mengatakan, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam mereka untuk mengingatkan mereka kepada siapa diri mereka di dalam Kristus. Mereka adalah anak-anak Bapa yang berharga, dikasihi, dan mulia. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan bertindak. Bapa, biarlah kuasa-Mu mengalir lewat kuasa yang ada di dalam anak-anak-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari maut sudah ada pada anak-anak-Mu yang percaya Tuhan Yesus. Sebab itu, Bapakku berdoa biar kuasa Roh Kudus bekerja. Anak-anak-Mu mulai mengizinkan Roh Kudus bekerja. Saudara-saudari, saya merasakan bahwa Tuhan mulai membangkitkan rohnya di dalam Anda untuk bekerja. Anda jangan batasi dengan pikiran Anda, jangan batasi dengan logika Anda. Saya melihat bahwa Tuhan mulai menggerakkan Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda lakukan. Bangkitkan kuasa Roh Kudus. Mulai ada karunia Roh, Anda mulai minta, mulai aktifkan. Karena Roh Kudus, Roh yang sama yang mengerjakan itu ada di dalam Anda dan saya. Mulai. Dunia membutuhkan kuasa Tuhan. Dengan begitu dunia membutuhkan Anda dan saya. Karena kita adalah alat. Kita adalah anak Tuhan, memancarkan kemuliaan-Nya. Bapakku menyalurkan, melepaskan kuasa-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu lewat Roh Kudus yang ada dalam mereka. Terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Percaya bahwa kami lebih daripada pemenang. Apapun keadaan kami, tetapi kami punya Allah yang memelihara kami, yang berkuasa, yang di atas segala-galanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya, katakan Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.